Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai belajar lagi ya untuk pembelajaran 4-nya. Berarti kita sudah memasuki tema 2 subtema 3 dan akan berakhir. Nanti dilanjutkan dengan tema terbaru yaitu tema ketiga ya. Perhatikan baik-baik video kali ini, kita akan belajar mengenai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu tidak apa itu arti persatuan? Arti daripada persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi ada perbedaan ya, satu sama lain, warna kuning, warna merah, warna hijau, semuanya bersatu. Lalu apa arti kesatuan? Kalau tadi persatuan, sekarang kesatuan. Kalau kesatuan adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Tadi warna merah, hijau, kuning itu akan bercampur menjadi satu, menjadi yang utuh, tidak tercerai-berai ya, tidak terpecah belah. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan memiliki arti bermacam-macam corak yang beraneka ragam ya. Macam-macam berarti banyak corak yang beraneka ragam. Corak itu warna ya, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, jadi banyak perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi ya. Selain utuh juga harus serasi. Nah, apa saja perbedaan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah beraneka ras. Ras itu sendiri artinya adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi manusia itu kan bermacam-macam ya, berbeda-beda. Nah, ras itu cara mengelompokkan manusia melalui ciri-ciri fisik, ciri-ciri yang ada di tubuhnya ya. Berdasarkan ciri-ciri itu bisa diwariskan turun-temurun ya, jadi dari ayah ke anaknya, seperti dari ibu ke ayahnya, dari orang tua ke ayahnya, begitu. Dari orang tua ke anak, lalu dari anak itu setelah dewasa tumbuh menjadi orang tua, lalu ke anaknya lagi, turun temurun. Itu namanya ras. Apa saja? Nah, ini contoh ras ya. Ini namanya Papua Melanesia. Ini ada di Pulau Papua ya. Ini sahabat kita, suku bangsa yang ada di Indonesia juga ya. Rasnya memang begini, ciri-ciri fisiknya berkulit hitam, bibirnya tebal juga ya, seperti ini. Ras daripada Papua Melanesia ini membedakan dengan ras-ras yang lain. Misalnya begini, ada ras Pedoid seperti ini ya. Di Indonesia juga ada yang seperti ini. Kulitnya berbeda ya antara Papua Melanesia dengan Pedoid. Mirip, tetapi memang kalau dilihat secara lebih detail itu berbeda ya, ada ciri-ciri fisiknya. Kemudian kalau kita gabungkan lagi misalnya dengan Deutero Melayu ya, orang Melayu seperti Melayu itu ada banyak ya. Nah, di sini misalnya orang-orang kita itu dengan orang-orang Malaysia itu serumpun, kita dengan orang Malaysia itu serumpun ya, sama-sama orang Melayu. Juga ada yang beberapa rasnya itu Melayu ya. Kemudian ada ras Mongoloid ya. Ras Mongoloid itu seperti orang Cina ya, Chinese seperti itu, ditandai dengan mata yang agak sipit seperti itu ya. Mongoloid di sini berbeda dengan Mongoloid yang lain ya, seperti misalnya di negara Cina sana, kita dengan sana itu berbeda. Tapi kalau kalian perhatikan, ras yang ada di dunia itu ada banyak ya. Misalnya orang Amerika tentunya bukan ras yang ada di gambar seperti ini, bukan ya. Atau orang Arab tentunya berbeda. Masing-masing yang ada di Indonesia itu memiliki banyak ras, dan ini diwariskan secara turun-temurun. Artinya ketika ayah ibu kamu misalnya rasnya itu adalah ras Mongoloid misalnya, nah anaknya kamu itu ya, berarti kamu itu ya kemungkinan besar pasti Mongoloid juga kan. Atau misalnya kamu punya teman ayah ibunya itu rasnya adalah Papua Melanesia, maka diwariskan ke anaknya yaitu pasti Papua Melanesia juga ya. Tapi ada ras-ras yang unik, misalnya campuran daripada Papua dengan Mongoloid juga bisa nanti.
Nah, selain ras ya, ras itu kan perbedaan fisik ya. Nah, sekarang ada perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang diakui di Indonesia itu agama Islam. Kedua, agama Protestan. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, agama Buddha. Dan terakhir, agama Konghucu. Ini adalah keenam agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia. Nah, dari berbagai macam agama ini tentunya kita mempunyai teman yang berbeda agama dan kita harus rukun ya. Kita tidak boleh memaksa teman harus mengikuti apa mau kita ya. Kalau dia memang beragama misalnya Konghucu, ya udah biarkan saja ya. Kalau kamunya mau berteman ya berteman saja, tidak boleh namanya membeda-bedakan teman berdasarkan agama gitu. Tidak mau berteman kalau agamanya berbeda, itu salah ya. Selanjutnya, beraneka suku. Nah, bedanya dengan ras, kalau suku itu kelompok masyarakat yang memiliki ciri yang sama. Dalam hal apa? Budayanya sama, bahasanya sama, agamanya juga kemungkinan besar sama, perilaku ataupun ciri-ciri biologis ya. Kalau ras itu kan berdasarkan keturunan, kalau suku itu berdasarkan apa tadi? Bahasa yang sama, budaya yang sama ya. Kelompok yang dari dulu itu memang bersatu itu. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Di sini ada bermacam-macam suku, ada suku Jawa, misalnya suku Sunda gitu, suku Batak dan lain sebagainya. Nah, masing-masing suku itu memiliki pakaian adat. Pakaian adat itu pakaian yang resmi digunakan di upacara-upacara adat, misalnya pernikahan ya. Nah, itu kan bermacam-macam ya. Orang Aceh bajunya seperti ini, orang Jateng tuh Jawa Tengah ya, orang Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Nah, tentunya masing-masing suku ini memiliki rumah adat. Kalau tadi pakaian adat, sekarang rumah adat. Misalnya Sumatera Barat itu rumah gadang seperti ini ya. Jawa Tengah itu joglo, ya, rumah joglo. Misalnya Bali itu gapura candi bentar ya. Atau Papua itu seperti ini. Nah, itu ya. Masing-masing itu memiliki ciri khas. Nah, inilah mengapa Indonesia itu sangat kekayaannya itu sangat melimpah. Dilihat dari sukunya ada macam-macam. Nah, satu suku bahasanya juga berbeda. Contoh, orang Jogja ya dengan orang kita. Kalau kita Indramayu, bahasanya bahasa Dermayu. Kalau bertemu dengan orang Jogja, bahasanya bahasa Jogja, bahasa berbeda dengan kita. Nah, seperti ini ya. Pakaian mereka dengan pakaian kita berbeda kalau pernikahan. Nah, coba kamu nanti kalau misalnya punya saudara, lihat ya pakaian pernikahan atau pakaian adat lah di daerah yang lainnya, bukan di daerah sini. Selanjutnya, tadi kan Indonesia memiliki perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku. Nah, kita harus menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cara pertama memelihara ketertiban dan keamanan, wajib itu ya. Menghindari pertikaian antar suku, kita tidak boleh bertengkar dengan suku Sunda, suku Jawa, tidak boleh. Menumbuhkan sikap toleransi itu tenggang rasa. Tadi misalnya kalau kamu punya teman orang Kristen ya, kalau minggu itu kan ke gereja, ya udah biarkan saja. Kalau jangan kamu ajak main, biarkan kalau dia mau beribadah seperti itu. Kemudian menghargai perbedaan ya, hargai perbedaan itu bukan untuk diperbutkan atau dibuat bertengkar, tidak ya, harus kita hargai. Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain ya, contohnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam. Nah, kita harus menjaga perbatasan itu. Dan terakhir, menjaga pulau paling luar di Indonesia ya, pulau yang berbatasan dengan misalnya Filipina itu ya, berbatasan dengan misalnya Malaysia, itu harus kita jaga. Jangan sampai orang luar bisa seenaknya masuk ke pulau Indonesia, nanti bahaya ya. Nah, oleh karena itu kita harus stop ya. Stop itu berhenti, berbuat sara.
Sara itu perbuatan yang melecehkan atau menghina suku, S-nya suku, A-nya agama, R-nya ras, A terakhirnya antar golongan. Ya. Keberagaman yang ada di Indonesia sangat melimpah. Hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Ya. Misalnya negara Amerika, walaupun hebat juga, hitung saja berapa banyak suku yang ada di sana. Kita bandingkan dengan Indonesia, banyak kan Indonesia. Kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan itu ada dan harus kita hormati. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI, supaya negara Indonesia itu tidak pecah, tidak bubar, tidak tidak terpecah belah ya. Harus tetap Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.